Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau membahas salah satu wali songo. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagian salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Beliau lahir pada tahun 1448 dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Berlatarkan kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Sultan Syarif Hidayatullah Al-Ajhamad Khan yang lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Selama masa berdakwahnya, beliau tetap dipanggil dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon karena beliau menjabat sebagai sultan kedua di Cirebon pada masa itu. Lantas dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Berbeda dengan sunan-sunan lainnya yang mendapatkan julukan pada masa berdakwahnya, penamaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Berhubung dirinya berdakwah di jalur politik, nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Berstatus sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati menjadi wali songo satu-satunya yang memimpin pemerintahan secara resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintah kerajaan Giri, namun kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwahnya yang berlokasi di Cirebon. Beliau juga menerapkan ajaran Islam dalam setiap transaksi jual beli, sewa menyewa, hingga bagi hasil dengan menggunakan akad. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius
yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini membuat pemerintahan yang dijalankan bisa terhindar dari hal-hal buruk atau sifat tidak terpuji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.